Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Melodi Kisah Seganti. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang andai-andai ataupun cerita rakyat, yang dimana cerita ini diambil dari daerah Pagaralam, Lahas, Mende, dan dikenal juga di daerah Kisam itu sendiri, yakni Wewe Meretas Gunung. Nah, kita langsung saja ke ceritanya. Konon cerita, tempo dulu hiduplah satu keluarga yang bertempat tinggal di sebuah pondok pada sebidang kebun yang terletak di kaki Gunung Dempo. Dengan ketiga orang anaknya, mereka hidup sangat sederhana, tetapi cukup bersemangat menanami sebidang tanah yang dipenuhi dengan tanaman, buah-buahan, dan sayur mayur. Di lembahnya ada sebuah pemandian yang memiliki pancuran kecil. Nah, kalau kita sendiri menyebutnya dengan pancau. Setiap hari ketiga bersaudara tersebut bermain di sekitar pondok mereka dan terkadang sampai di pinggir kebun. Seperti biasa, sambil menunggu kedua orang tuanya bekerja, anak yang kecil dibuatkan mainan oleh kakaknya sambil menunggu ibu bapaknya membersihkan kebun. Setiap tahun kebunnya ditugali atau digarap, atau disebut berkebun tada hujan. Untuk menumbuk padi, ayahnya membuat kilangan atau alat menumbuk padi zaman dulu. Sedangkan untuk kebutuhan dapur mereka, ibunya membawa sayuran ke pasar untuk dijual dan hasilnya untuk membeli kebutuhan dapur. Setiap habis panen, sembari menunggu musim hujan berikutnya, ibu bapaknya menanam jagung, ubi, dan pisang di pinggir kebun. Suatu hari, bapak ibunya ketiga anak tersebut pergi ke kelangan atau pasar pagi mingguan untuk menjual hasil kebun mereka. Ketiga anaknya tidak mereka ajak pergi karena kepergian mereka memerlukan waktu yang cukup lama dan kalangan tersebut agak jauh dari kebunnya. Ketiga adik beradik tersebut bermain di kebun. Kemudian adik bungsunya melihat kupu-kupu. Adiknya meminta kakaknya untuk menangkap kupu-kupu tersebut. Sang kakak pun berlari mengejar kupu-kupu tersebut, tetapi tidak dapat. Tidak terasa ia sudah berada jauh di tengah hutan. Melihat kakaknya tidak terlihat lagi, sang adik menyusul kakaknya. Sambil bertatih-tatih dia menyeret semban atau kain gendong. Hingga tidak terasa hari pun malam. Adiknya yang paling kecil pun menangis sambil menarik semban. Kakaknya yang nomor 2 mengikuti adiknya tersebut hingga sampailah di bawah pohon besar. Adiknya yang paling kecil pun naik ke pohon tersebut untuk bersembunyi. Sedangkan kakak tengahnya mengeruk tanah untuk tempat bersembunyi. Sang adik masih terus menangis sambil membawa semban. Tidak lama kemudian kakak tertua tersadar bahwa ia sudah kehilangan kedua adiknya. Dicarinya ke sana kemari, kedua tidak jua bertemu. Kemudian ia memutuskan untuk kembali ke pondok melihat apakah ayah ibu mereka sudah kembali ke pondok. Ternyata benar. Kedua orang tuanya tersebut tengah gelisah melihat anak-anaknya mereka tidak ada di pondok. Dipanggil-panggil ke sekeliling kebun pun tidak ada. Karena takut dimarahi oleh ayah dan ibunya, ia hanya mengintip di balik-balik bambu rumah mereka. Dengan rasa ketakutan yang besar, kakak tertua kembali ke hutan, berlari sekuat tenaga agar tidak ditemukan oleh kedua orang tuanya. Tak dihiraukan, onak duri dan gelapnya hutan, hingga tanpa disadari, lama-kelamaan kakak tertua berubah menjadi kunang-kunang. Pada saat yang bersamaan, kakak tengah yang bersembunyi di dalam tanah berubah menjadi landak karena takut untuk menampakkan diri. Sementara itu, sang adik yang tidak bisa turun di pohon tersebut masih terus menangis.
Ia menangis sekeras-kerasnya dengan harapan didengar oleh kakaknya, hingga kemudian menjadi Wewe yang terus saja menangis hingga saat ini. Suara Wewe itu persis bunyi anak kecil menangis sambil menarik semban dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Dia terus menangis menyerupai tangisan anak kecil. Nah, hikmah yang dapat di dalam cerita ini adalah yang pertama, dalam masyarakat apabila anak yang nakal bermain keluar rumah dengan waktu yang lama, timbul ungkapan nanti kamu jadi wewe. Nah, baru tahu. Nah, berfungsi sebagai pengendali moral anak-anak. Nah, yang kedua, ketika ada anak yang pulang di waktu senja mendekati azan maghrib, timbul ungkapan nanti diambil wewe. Baru tahu. Menurut cerita, mitos wewe dipercaya untuk menakut-nakuti agar mereka tidak berkeliaran di waktu malam hari. Sebab pada malam hari keadaan gelap gulita amat berbahaya yang memungkinkan hewan buas memasuki kawasan perkampungan dalam kegelapan malam. Dalam hal ini cerita berfungsi sebagai pengendali moral untuk anak-anak. Nah, yang ketiga, terdengar lorongan panjang seperti suara jeritan siamang hutan, maka masyarakat Basma khususnya orang tua langsung teringat agar jangan lalai dalam menjaga anak mereka, dan ini berfungsi sebagai pengingat orang tua. Oke, mungkin itu saja cerita pada video kali ini, dan mungkin apabila kalian suka silahkan di like, comment, and share. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komen. Saya selaku admin mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.